Dua nyawa sudah hilang karena urusan tanah dengan tetangga. Terus ya udah di ngajiin sama nenek, kan? Ngajilah nenek, ya kan, ayat kursi lah, ini segala macem. Dia malah nyambung ayat, Bang. Ikutan ngaji. Dan lebih fasih. Waduh. Jadi kata nenek, kok bisa ngaji? Dan dia bilang, sebelum dia jadi makhluk yang disuruh-suruh ini, sebelum dia dia kan tadinya katanya masih ini ya, semasa hidupnya dia itu anak pesantren, memang meninggal karena sakit. Nah, dia kan memang posisi masih muda dan belum nikah, berarti kan mayat perawan ya. Malam setelah dia meninggal, jasad dia itu dicuri. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, buat kalian semua, kalian akur nggak sama tetangga sendiri? Soalnya, di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat keluarganya disantet oleh tetangganya sendiri. Dan langsung aja kita gas kenalan. Halo Mbak. Halo. Kenalan dulu, namanya siapa? Nama aku Vivi. Vivi, ini dong. Ya pipi kanan, pipi kiri. Dari mana Mbak? Dari Cibitung. Cibitung. Tol paling mahal nih sekarang nih. Oh, yang paling jauh ya di jalurnya. Sini, daerah sini ya. Tapi naik apa? Lewat tol apa? Naik kereta sih. Naik kereta. Berapa lama ke sini? 4-5 jam. Serius? Serius. Perjalanan paling jauh ya. Jauh banget ya. Udah ke Bandung itu, lebih malah ke sana lagi. Lah enggak ke Bandung juga dong. Ya kan 2 jam ke Bandung atau 3 jam. Oh iya sih, bisa dibilang. Tapi nggak jalurnya apa-apa. bener. Terima kasih udah datang dan menyempatkan waktunya ke Jalan Buntu. Nih, sebelum saya kasih minum, ada tebak-tebakan. Apa tuh? Binatang apa kalau habis kawin nggak bisa tinggal serumah? Apa ya? Kucing? Wow, nggak bisa. Jadi apa dong? Kura-kura sama Apa? siput. Kok gitu? Dia kan punya rumah masing-masing. Oh iya, cangkangnya. Cangkangnya. Iya benar-benar masuk akal. Ya, kalau kucing masih bisa serumah. Masih ada. Iya. Oke, Mbak. Nih, saya tawarin minum. Oke. Kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Kopi aja deh. Kopi. Kopi. Kalau saya air putih aja. Terima kasih, Mbak. Mbak Vivi. Ya. Tadi saya sempat dengar sedikit nih ceritanya. Setelah kakak nomor 2 meninggal, ada korban lagi nggak? Ada. Ada? Siapa? Dan itu kakaknya yang ketiga. Oh, nah setelah kakak kedua dan ketiga itu meninggal, gangguan apa yang dialami sama Nurul? Sebenarnya kalau misalnya gangguan banyak ya Bang, banyak banget yang dibilang seram. Tapi ada nih yang paling serem, suatu malam nih, saat dia lagi tidur, tiba-tiba dia kebangun dan dia tiba-tiba ngelakuin gerakan-gerakan gitu, kayak nggak bisa ngomong, malah pakai bahasa isyarat. Dan ternyata dia kesurupan lagi. Dan setelah dicari tahu, dia itu kesurupan kakaknya yang kedua, Bang. Kakaknya kedua? Iya, dia datang, masuk, tapi mau ngomong itu susah banget. Oke, Kak. Tahan dulu ceritanya, nanti setelah minuman datang kita lanjut. Oke, siap. Oke, Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan dari Kak Vivi, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah Kak Vivi, Kak Vivi jadinya, Mbak Vivi, silahkan dicobain kopinya. Oke. Makasih Mbak. Kasih Kak. Silahkan Kak lagi. Coba. Tapi emang biasa ngopi ya?
biasa. Alhamdulillah satu keluarga itu memang tukang ngopi sih, sampai anak pun kalau misalnya emaknya ngeliat ngopi kita langsung minta diserbu semua. Mudah-mudahan nanti punya kafe ya. Amin, amin. Yang amin. khusus buat kopi. Ya, amin, mudah-mudahan. Kita lanjut ya. Oke, siap. Penasaran nih, pengen tahu awal mulanya bisa kejadian yang diceritakan seperti tadi tuh kayak gimana? Awal mulanya itu sebenarnya tahun 2010 ya, itu waktu kelas 1 SMK. Nah, memang kami selama ini tahu ya, punya saudara jauh, ipar lah ya, sebenarnya dia itu adik dari besanan gitu kan. Ipar adik ayah itu kan nikah sama abang dia ini gitu. Jadi bisa dibilang besan kan gitu, sepupu ya, sepupu jauh gitu. Nah, dia itu memang tadinya tinggal di Rantau Prapat gitu. Cuma karena berhubung dia mau kuliah, jadi kuliahnya itu di Medan. Karena kan posisi kan abangnya sendiri itu kan sama kami, jadi disuruh ke Medan. Dia disuruh ke Medan. Jadi dia itu kuliah di WISU, Universitas Medan gitu kan, paling besar di Medan. Nah, tadinya kan mau tinggal di rumah kami, tapi berhubung rumah kami pun kecil kan, kami juga tinggal sama nenek. Jadi dia itu ngekos di kos-kosan Putri di dekat rumah kami. Nggak jauh sih rumahnya, itu kos-kosannya. Ini rumah nenek gitu. Kelang satu rumah itu kos-kosannya gitu. Jadi masih bisa kepantau kan gitu, masih bisa main-main. Nah, oke deh, dia akhirnya datang, udah ngurus semua kuliahnya ini segala macam. Udah aman tuh, udah mulai kuliah lah dia. Sampai seminggu dia udah mulai kuliah. Kami juga kan itu tadinya normal-normal aja sih bang, nggak ada apa-apa. Teman-teman kosannya bilang gini, kan sering tegur sapa juga ya sama nenek, sama tetangga-tetangga lain. Dibilangnya gini sama nenek, Bu, itu si Nurul kok aneh dia, katanya. Aneh gimana? Iya, dia sering bilang ada ular. Malam-malam katanya gitu. Ya kami kaget, ular dari mana, sementara ini lantai 2 katanya gitu. Jadi nanti kadang dia suka nangis, teriak sendiri, jadi kami ketakutan semua. Dia bilang gitu. Oh mungkin mimpi dia. Enggak, katanya, udahlah. Dia pun bersikeras ya, bilang enggak, itu dia enggak mimpi segala macam. Tapi nenek pun masih nganggap positif gitu. Ya udahlah, nanti kalau misalnya dia gitu lagi kasih tahu aja gitu kan, karena kan memang udah diamanahin juga ya nenek dengan orang tuanya gitu. Jadi ya udahlah, pergilah si anak kos ini gitu. Nah, suatu hari nih, hari Jumat ya kalau nggak salah, hari Jumat itu kebetulan dia kan memang masuk pagi ya, kuliahnya itu sekitar jam 9-an. Nah, dia ini kalau kata temen satu kosannya nih, satu kamarnya, udah selesai semua, ya kan, tinggal pergi. Nah, udah tinggal ngambil tas aja. Tiba-tiba dia langsung jatuh dan bilang, kata, aduh kaki aku nggak bisa gerak, katanya gitu. Temennya panik, dikirain kakinya itu keseleo atau gimana gitu. Tapi dia tiba-tiba kata, kaki aku nggak bisa gerak, nangis kejer. Lah ini kakinya nggak bisa gerak kok tiba-tiba nangisnya kok sampai segininya. Mereka pun pada panik kan semua, langsung datang ke rumah, manggil nenek. Bu, itu si Nurul nggak bisa gerak, katanya kakinya nggak bisa jalan, katanya. Padahal tadi nggak apa-apa, dia mau pergi kuliah ini, katanya tinggal pergi aja, kata temennya. Temen satu kampusnya juga sih, cuma beda kan, beda jurusan dan seniorannya lah gitu ya, dari ini juga. Ya udah, karena nenek juga khawatir gitu kan, datanglah kami semua ke sana. Itu kan ke kosannya dia. Nah, pas lagi di kosannya dia, itu dia lagi nangis. Kaki aku sakit, nggak bisa gerak, katanya. Dicubit sama nenek, terasa enggak? Masih terasa, tapi dia nggak bisa gerak, katanya. Jadi kayak posisi kakinya itu kayak ditahan, Bang. Kayak ditahan, kayak ada yang gelantungin kakinya, dan itu berat banget katanya dia. Setiap berdiri jatuh, berdiri jatuh lagi, terus nangislah dia. Nangis, tiba-tiba dia pingsan. Ya. Lah kami kan kaget kan gitu. Lah ini kok sampai se-shock ini gitu gara-gara nggak bisa jalan kok dia sampai pingsan. Nah, disadarkanlah Nurul gitu.
bukannya sadar bang, dia posisi mata tertutup, dia langsung gini, gitu kayak ngasih ini kayak bahasa isyarat gitu. Oh. Nah kami gini, ini anak ngapain gitu kan, nari atau gimana? Sadar dulu, kata nenek itu kan. Nurul dibangun-bangunin gitu kan. Biasalah orang pisah dibangunin gimana gitu. Jadi dia nggak ada nggak sadar mungkin ya. Dia langsung duduk, melototin aja, lihat. Terus gini lagi, gini, kok ngapain? Itu apa? Kok ngomong apa? Gitu. Mulai mukanya berubah bang. Yang tadinya mukanya kosong, ini langsung gitu-gitu. Kan gitu. Kami kan nggak ngerti ya. Namanya kita nggak pernah berhubungan sama orang yang maaf tunawicara gitu. Tiba-tiba disodorin dengannya kayak gitu. Kaget dong. Jadi kok ngomong apa gitu. Jadi dia jadi agak ngerti maksudnya masuk, bilang kan. Gitu. Aku masuk, siapa yang masuk? Gitu langsung, ya kan? Jadi kalau kita artikan, aku masuk ke tubuh si Nurul, gitu. Kayak dia, aku mau ngasih tahu loh, gitu. Ada ini, gitu. Jadi ditanya sama nenek, oke lah, mungkin emang iya bukan si Nurul nih, nggak mungkin kalau si Nurul begini, gitu. Ditanya, kenapa? Masuk kenapa? Coba ngomong, gitu kan? Kok bisa nulis nggak? Mengangguk dia kuat. Bisa, berarti bisa kan gitu. Diambillah buku kan, buku sama pulpen dikasihin ke dia. Ya udah tulis, aku mau ngomong apa, coba gitu. Pas megang pulpen bang, ini tangan dia kayak dipegang tuh gitu, gini bang, kaku banget tangannya. Yang tadinya lembut, kita kalau misalnya megang pulpen luas ya, ini gini langsung, gitu. Nah pas lagi dia kayak gini, bang itu tangan dia kayak gini. Aku ngelihat ada yang megang bang, ada yang nahan tangan dia. Nah kalau misalnya tangan manusia kan kita ya kayak tanganku kecil nih ya, perempuan kecil. Terus lagi kalau misalnya laki-laki, tangan laki-laki memang lebih besar dari tangan perempuan. Tapi masalahnya ini tangannya lebih besar daripada laki-laki dan itu hitam semua kayak orang kosong. Nah ngelihat tangan itu ya refleks dong, nengok ke atas gini. Ya kan, kalau misalnya ada tangan berarti ada wujud, ada badan, gitu. Aku ngeliat ke atas gini, itu bukan manusia bang, memang bener bukan manusia, tapi kayak gumpalan asap. Kalau asap rokok kan pencar ya, ini gumpal di situ-situ aja, tapi berbentuk manusia. Dan itu gede banget bang, nggak tahu wujudnya apa, dari makhluk apa gitu, tapi itu memang kayak asap, gumpalan asap hitam, dan itu bukan asap yang bekas bakar sampah gitu ya, itu kan hitam ya. Tapi ini lebih pekat lagi bang, kayak warna baju abang ini sekarang, hitamnya gitu. Tapi asap, gumpal. Aku kaget kan langsung, apa ini? Gini langsung ya kan, dipaksa-paksakan lah itu nulis. Setiap dia dipaksa nulis, kayak kelempar tangannya. Kelempar lagi, nulis, ngelempar lagi. Jadi kata nenek, udah coba, kau ngomong, katanya. Kau memang mungkin gak bisa ngomong, kata nenek. Tapi si Nurul ini yang kau masukin bisa ngomong. Nah, coba kau ngomong. Mau ngomong apa kau? Katanya. Cobalah dia ngomong dengan susah payah dia ngomong. Gitu kan. Coba lagi. Iya, coba ngomong apa? Katanya. Udah kayak gitu langsung pingsan. Kalau kita artikan bang, si Nurul digantung. Digantung, ya bang. Nah itu kan dia pingsan. Nggak sampai 10 menit, nggak sampai 9 menitan dia sadar. Sadar, bangun memang. Tapi bangun matanya gini aja, duduk, jelalatan lagi matanya. Lama-lama dia senyum bang. Senyumnya itu kayak senyum ngejek. Kayak gini loh. Lalu ketawa kan. Hai, siapa lagi nih? Tanya, kan? Siapa lagi nih, ya kan? Kau mau ngapain? Kau mau ngapain di sini? Nggak ada dijawab. Apa nggak
nggak jawab gitu, ditanya nenek nggak jawab. Jadi aku ini kayak perawakannya kok kayak kuntilanak ya gitu. Jadi aku coba nanya, tapi mungkin kalau misalnya ditanya kayak gitu nggak mau, aku coba nanya kayak ke sahabat lah kita. Kok cantik kan? Cantik, kamu mau ngapain kesini? Dan dia jawab bang, mau jawab. Kata, aku kesini untuk dia, mau ngambil dia. Ngambil gimana? Gitu kan. Iya, ngambil si Nurul. Katanya, kenapa diambil si Nurul? Ya emang itu udah tugas aku lah. Katanya, siapa yang nyuruh kau? Ya, pokoknya adalah yang nyuruh aku. Katanya gitu kan langsung. Iya siapa? Aku nggak bisa ngasih tahu. Kalau aku kasih tahu, nanti aku kena marah. Nah, ya udah sekarang kau keluar lah. Kasihan si Nurul kayak gini terus, capek dia. Nggak bisa. Kalau misalnya aku keluar nanti ada lagi yang mau masuk. Tuh. Udah ngantri semua. Katanya gitu bang. Udah ngantri yang mau masuk badan si Nurul. Katanya. Jadi aku harus di sini. Katanya gitu dia bilang. Ya udah. Tapi siapa aja ini siapa yang mau ngapain dia itu siapa? Nggak bisa. Aku nggak bisa ngasih tahu. Tetap nggak bisa ngasih tahu. Terus ya udah di ngajiin sama nenek, kan? Ngajilah nenek ya kan, ayat kursi lah ini segala macem. Dia malah nyambung ayat bang, ikutan ngaji dan lebih fasih. Waduh. Jadi kata nenek, kok bisa ngaji, gitu kan? Kok hafal? Kok surat apa itu? Gitu kan? Dia tetap aja ngaji. Ya iyalah aku bisa ngaji, orang aku anak pesantren. Dia bilang gitu. Dan dia bilang sebelum dia jadi makhluk yang disuruh-suruh ini, sebelum dia dia kan tadinya katanya masih ini ya semasa hidupnya dia itu anak pesantren, memang meninggal karena sakit. Nah dia kan memang posisi masih muda dan belum nikah, berarti kan mayat perawan ya. Malam setelah dia meninggal, jasad dia itu dicuri. Kata si kuntilanak ini. Dan dia dijadikan jin untuk disuruh-suruh. Dan inilah sekarang ini tugasnya untuk menyelakai orang. Termasuk ngambil si Nurul. Gitu. Ya udah, kau kasihan gak sama dia? Kasihan ini si Nurul, kau keluarlah, kata nenek. Kasihan dia ini udah capek dari tadi. Itu soalnya nggak bentar bang. Kalau kesurupan itu sampai berjam-jam. Malah kadang ada satu harian full dia seperti itu. Oh ya? Makanya kata nenek keluarlah, kasihan si Nurul. Gak mau, aku nggak mau. Kalau misalnya aku balik, nanti aku yang disiksa. Katanya gitu sama majikan aku. Jadi aku harus di sini. Kata, ya udah kau boleh di sini tapi seenggaknya keluar dari tubuh si Nurul. Tetap dia nggak mau. Terus udah digajiin segala macam ya kan, meronta-ronta nangis, dah pingsan dia sadar. Pas sadar itulah nangis lagi dia, nangis ya kan, sadar. Tapi dia memang sadar, ngerespon Nurul kata gitu kan. Udah sadar kan. Kok kenapa? Ditanya kan, kenal nggak ini siapa? Dia lagi nangis. Mama, nangis kejer banget. Sakit, sakit. Katanya. Kenapa kau? Ma, aku digantung, ma, aku disolatin. Katanya. Rinding loh bang. Rinding tuh. Disolatin gimana? Aku disolatin, ma, dibakar, capek, panas, mama. Nangis gitu terus bang. Ya kita mau gimana, mau ngomong sama orang tuanya gimana? Kan sementara orang tuanya aja kan ini ya mengamanahkan untuk jaga dia di sini. Dan mamanya juga udah tua banget bang. Kalau bisa kita kasih tahu keadaan dia kayak gini, apa enggak jantungan ya? Jadi kami udah mamanya jangan dikasih tahu dulu. Jadi dikasih tahu sama abang-abangnya, gitu kan. Jadi ya udahlah dibiarkan dulu. Udah berapa lama gitu kan? Nangis lagi, pingsan lagi, dan durasi yang lumayan lama. Akhirnya dia sadar. Menjelang setiap azan dia sadar bang. Oh sadar. Setiap azan apa aja? Sadar. Itu pun maghrib ya, udah mulai maghrib sadar dia.
Jadi dibawa ke rumah lah kan, udah si Nurul tidur aja di rumah ya kan, jadi tidurnya sama aku bang, gitu kan, tidurlah sama aku di atas ya kan, udah tidur tuh malam itu tidur nyenyak aja dia, alhamdulillahnya bisa tidur nyenyak saat itu. Nah bangun subuh kan biasanya dia ikutan sholat tuh, emang rajin sholat juga sih dia gitu, dilihat masih tidur masih nyenyak, ya udahlah aku siap-siap kan, karena selesai sholat aku siap-siap sekolah. Saat itu kan masih kelas 1 SMK gitu. Ya udahlah selesai, buru-buru ke sekolah. Memang itu saat itu memang kan nenek juga sering sholat di masjid ya gitu. Nah jadi dititipin ke nenek, Nek ini si Bu Nurul masih tidur, nanti paling liatin aja lah dulu Nek gitu kan. Takutnya dia kumat-kumatan lagi. Ya udah gitu kata nenek. Oke lah. Pergi sekolah kayak biasa gitu kan, itu udah jam 6:30 kan memang udah pergi sekolah ya. Pulang sekolah pun biasanya kan memang anak paskibra ya ngumpul di paskibra dulu ini segala macam, sampailah jam-jam 4-an pulang. Jam-jam 4-an pulang, ngelihat kamar langsung kan, khawatir nih takutnya ngulah lagi nggak dia ya gitu. Rupanya waktu masuk ke kamar ganti baju, dia masih di kamar tuh ya kan, dilihat masih aman dia. Tanya, Bu Nurul, oh dia jawab, kalau dia jawab berarti masih dia nih gitu, masih aman gitu. Jadi udah makan belum? Udah. Ini orang apa kok lemes banget. Terus dia pun duduknya gini bang, ini kan memang di kasur itu kan memang kasur lantai ya. Dia duduk senderan megang kayak gini nih bantal, kayak ada banyak banget yang dipikirin gitu kan. Sampai ditanya pun cuma menjawab tapi nggak noleh ke orang yang ngasih pertanyaan bang. Gitu, jadi udah, yaudahlah biarin aja lah gitu. Selagi masih dia menjawab berarti dia masih aman gitu. Ya udah turunlah gitu kan ke bawah. Itu kan memang kamar juga lantai 2 gitu. Nanya sama nenek, Nek tadi Bu Nurul udah makan belum? Udah tadi udah makan, kata udah dikasih makan kok sama nenek tadi makan banyak kali dia katanya. Langsung nih, banyak. Badan sekecil itu makan banyak, biasanya dia nggak pernah mau makan banyak bang. Dikasih nasi banyak pun dia makannya sedikit gitu. Nah ini kata nenek banyak, nambah pula gitu kan, jadi tumben-tumbenan anak ini gitu. Tapi ya udahlah dibiarkan gitu, mungkin akibat semalam jadi capek gitu, udah dibiarkan lah gitu. Ya udah aku makan deh gitu. Aku kan makan itu memang sambil nonton TV ya. Nah ini posisinya aku duduk itu di dekat pintu ke dapur, dan kalau misalnya ini kan pintu dapur, nah ini kamar mandi. Nah pas lagi makan, asik-asik makan, tiba-tiba ada yang lewat, sep gitu, ngelirik dong gini, siapa tadi yang lewat? Pas dilihat dia langsung nutup pintu. Oh si Nurul, kita kan Bu Nurul mau kamar mandi dia nih. Ya udah biarin lah makan, tapi didengar-dengar kok nggak ada suaranya, gitu kan. Biasanya kalau misalnya dia BAB mungkin suara barbur-barbur untuk nyiramnya ada gitu. Apalagi mandi pasti sibuk banget kan suaranya. Ini hening, di kamar mandi tuh hening banget bang, nggak ada suara sama sekali. Jadi selesai makan, ini akan ketok tadinya tuh diketok, Bu Nurul, Bu, gitu kan. Takutnya dia pingsan, gitu kan. Bu, ngapain di dalam Bu? Nggak ada jawaban. Dibuka, ternyata kan nggak dikunci, dibuka ngeblong gini, nggak ada siapa-siapa di kamar mandi. Nggak ada siapa-siapa. Jadi mikir, jadi tadi yang lewat siapa? Asli loh bang, itu kamar mandi yang tadi kan kebuka, pas lagi makan itu kebuka. Nutup dia sendiri. Masuk, yang kelihatan dia masuk gitu. Makanya si Nurul bisa dibilang gitu karena ngelihat dia lagi nutup pintu. Kan sebelum nutup pintu kan ngelihat wajah, ada spasi untuk ngelihat wajah kan. Oh dia di kamar mandi. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Langsung siapa tadi jadinya kan gitu. Ya udahlah, nggak dipikirin tuh ya kan. Masih ini siapa sampai berpikir gitu. Ke atas. Penasaran nih emang bener dia atau nggak. Pas ke atas dilihat dia lagi tidur bang. Serem banget itu. Lagi tidur. Dan tidurnya nyenyak lagi bang. Nah itu memang posisi kan karena memang udah sore atau gimana, ya udah biarkan lah gitu. Udah mau maghrib dibangunin. Bangunin sholat subuh kan, sholat maghrib kan nggak boleh tidur. Ya, dibangunin lah dia. Bangunin sholat normal
normal biasa, nggak ada apa-apa. Dan dia juga udah mulai fresh kan, udah mulai celoteh lagi segala macem. Nah, sampai besok paginya nih kan libur nih, kami semua libur, sekolah libur, dia kuliahnya juga libur. Nah, dia bilang mau ke kosan. Mau ngapain? Dia bilang gitu kan. Mau nyuci, kata cucian numpuk. Aku ikut lah, bilang gitu kan, kontrakan kos-kosan dia juga deket gitu. Aku ikutlah, suntuk di rumah, padahal alasannya pengen ngawanin dia, takutnya dia kejadian lagi gitu Bang. Karena kalau misalnya sekali nih dia udah kesurupan, pasti bakalan ada lagi nih, gitu. Jadi diikutin dia. Oke, akhirnya dia nyuci tuh di kosannya, dia nyuci, ya kan. Nah ini kan posisi kamarnya, misalnya di sini kamar nih, kamar dia. Ini pintu ke belakang, nggak jauh sih, ini kan pintu kamar dia, ini pintu ke belakang nih tempat nyuci. Nah ini kamar mandi. Kamar mandi itu lengket sama dinding kamar dia. Oke. Nah, posisi pintu yang masuk ke ruangan ke belakang itu, area belakang cucian itu kan langsung ngeblong, nggak ada atap tuh Bang. Oke. Nah dia nyuci di situ tuh. Dia nyuci di situ sambil ngidupin MP3 kan dari komputer. Nah, aku ngelukis. Emang kebetulan saat itu emang ada tugas ngelukis kan. Nah, aku bikin manga gitu kan, untuk komik gitu, bikin gitu tugasnya. Lagi ngelukis, dia udah selesai tuh, udah ngejemur. Masuk ke kamar. Kita, ini apa kok lengket-lengket? Kata dia. Jadi nyapu lah dia Bang. Nyapu, udah nyapu, pas lagi nyapu, tiba-tiba dia jatuhkan itu sapu Bang. Kita, ular! Langsung dia histeris Bang. Ular, mama, gitu-gitu langsung Bang. Itu muka pucat banget. Yang tadi aku lagi apa Bu? Gitu. Ular dari mana? Gini pas lihat gini, beneran ada ular Bang. Ada ular rame keliling entah dari mana. Lah ikutan lompat kan. Ular. Nah, karena aku bilang ular, itu kebetulan kan temen dia datang tuh, Kak Ika. Temen satu kampungnya, satu kampusnya juga, tapi dia beda kosan. Oke. Dia lebih ke deket kampusnya, ya kan. Langsung, apa? Katanya gitu. Pas aku bilang ular itu, dia ternyata udah di pintu. Dan anak kos yang lain, di kamar lain, pada berhamburan keluar. Karena dibilang ular. Karena kan memang takutnya memang ada ular gitu. Begitu mereka keluar, dibilang, mana ada ular? Mana ada ular? Kata mereka. Di situ aku langsung sadar, nggak ada ular. Jadi yang aku lihat ini apa? Aku ngelihat ular loh Bang, banyak. Dan itu ngelilingin kami. Tapi mereka bilang nggak ada ular. Di situ langsung sadar, oh lelembutan. Aku di situ udah agak tenang. Tenangnya bukan ular asli ya Bang. Kalau misal ular asli kita dipatok bisa keracunan, ya kan? Kalau lelembutan nggak bisa matok kita, kan gitu. Di situ agak aman, tapi aku lebih fokus ke si Nurul jadinya. Dia udah nangis-nangis tuh, mama, gitu, mama, nangis, ular, takut, sampai ini dilempar-lemparin, bantal itu dilempar-lemparin, semua dilempar-lemparin, sampai ke pojok Bang, ke sudut kasur dia kan, nangis tutup mata ini nangis, nggak ada ular, yang tadinya bilang ular juga, jadi karena dibilang teman-temannya nggak ada ular, ya bilang nggak ada ular, mana ada ular di sini, nggak ada, gitu-gituin, diyakinkan buka matanya dulu, nggak ada ular, dia pas buka mata ada, katanya, sampai nangis, sampai seheboh itu dia pingsan. Karena dia pingsan itu langsung kan bilang sama si Kak Ika ini, Kak Ika panggillah si Bang Bernard. Bang Bernard itu pacar dia Bang. Oke. Kenapa manggil dia, nggak orang sekitar? Karena kan satu, kan kami perempuan semua yang ada di situ, kan kosan perempuan semua. Kita butuh tenaga laki-laki yang bisa handal dia kalau misalnya dia ngamuk, kan gitu. Terus lagi yang kedua, ayah kan kerja. Itu jam-jam segitu ayah kerja, itu semua laki-laki udah nggak ada yang di situ. Jadi yang paling aman berarti kan harus pacar dia dengan teman-temannya yang lain juga kan, yang tahu dia seperti ini. Jadinya ya datanglah Bang Rian sama Bang Dito, ya kan, nemenin si Bang Bernard. Bertiga lah nih mereka. Datang. Nah pas lagi mereka datang itu dia masih pingsan, lagi ditepok-tepok sama Kak Ika, ya kan.
dari jam udah datang ya kan, itu sekitar jam berapa, itu kan jam 10-an ya kejadiannya. Jadi tanya dari jam berapa dia kayak gini, dari jam 9 tadi begitu. Udah ngapain aja dia, masih bilang ular aja, nggak ngapa-ngapain, cuma ini dari tadi pingsan nggak sadar-sadar ini, bilang gitu. Ini kan ditanyalah detail sama dia, kenapa kok bisa kayak gini. Tadi dia lagi nyapu, pas dia lagi nyapu sadar ya kan, oh iya dia tadi nyapuin apa ya, diperiksa lah ya kan, karena dia bilang lengket. Ternyata yang disapuin dia itu garam, Bang. Garam yang kami garam kasar yang udah didoain untuk dipagerin ke kamar dia, ditaburin gitu, dan dia malah disapu. Ya otomatis yang tadinya jadi tameng malah terbuka kan tamengnya, masuk lagi lah mereka. Gitu, makanya dia diganggu lagi gitu. Jadinya ya udahlah, jadi karena itu udah hancur berserakan kan Bang di mana-mana, ngambil lagi garam. Gitu, ngambil garam, didoain lagi, ditaburin lagi gitu kan. Tapi mungkin karena memang udah masuk duluan ya Bang, jadi biarpun ditaburin garam dia masih bereaksi gitu Bang. Ditepok-tepok lah ya kan. Dul, ini si Bernard datang ini, digituin kata Kak Ika. Dia nggak sadar Bang, nggak melek, tapi dia gini langsung nyakar-nyakarin Bang. Ini kukunya kalau bisa dibiarkan copot semua Bang. Gini nyakar-nyakarin, semua dicakar-cakarin, sampai badan-badannya dicakar-cakarin gini-gini Bang. Ya kami tahan dong semua tangannya kan, daripada dia ini kan ngelukain diri sendiri, dan tangannya itu kami giniin Bang. Tuh, aku aja dicakarin Bang sama dia sampai luka-luka. Jadi tangannya kan dia gini-gini nih, diginiin. Nah, ditutup bagian kukunya gitu kan, biar nggak nyakar nih. Karena ditahan itu, dia langsung melek gini, katanya, langsung melotot. Jadi ya ditantang dong, ya kan? Kok ngapain lagi? Kok cakar-cakar ini badan orang ngancur gara-gara kau? Bilang, kan? Ya kalau misalnya kita takut kan, takutnya dia malah senang dong, bangga dong. Aku berkuasa di sini kan gitu kalau setan ya. Jadi aku lawan, gitu kan? Ngapain kok kayak gini? Kasihan anak orang kayak gini, digituin. Dia tetap aja marah gitu, marah gara-gara lepasin, wah, jejeritan. Nah gara-gara dia jejeritan itu kan lagi ditahan tuh sama temen-temennya yang cowok ya kan, Kak Ika nahan dia itu. Jadi berdatanglah warga situ kan, tetangga-tetangga ngeliatin dia nih ya kan, langsung lah itu nah yang ngapain dia itu siapa kemarin, panggil kata gitu ya kan. Nah memang ada yang suka ngobatin dia Bang kalau misalnya lagi kesurupan gini kan, paranormal, dan itu memang masih hubungan saudara sama si Nurul ini. Yang namanya besan kan kita nggak tahu seluk-beluk keluarga mereka ya Bang ya. Nah cuma taunya dia saudara aja gitu. Jadi dipanggil lah si Bang siapa ya namanya, lupa soalnya nggak kenal banget ya, Tony atau si Tono gitu namanya. Nah datanglah dia, nah didoain sama dia kan, didoain apa gitu, entah palak binas atau apa nggak tahu lah, pokoknya ada dinin agak udah mendingan tuh, bisa ini gitu, lemes pingsan. Nah sama pertanyaannya kayak Bang Bernard tadi, ini kenapa, dari jam berapa, diceritakan lah dari jam sekian ke jam sekian gitu kan. Jadi dibilang ini Bang tadi dia nyapuin ini. Oh ya udah diinin lagi. Dia zikir tuh di situ kan, dan keadaan si Nurul emang udah sadar tapi lemes banget Bang, kasihan banget Bang. Kami kasih minum, kami apa. Jadi dia kan zikir di situ lagi, si abang ini zikir, dia nanya, aku kenapa? Dan suara lemes banget. Ya kami kasih tahu lah. Tadi kok kesurupan lagi. Kata ini kan, kata Bang Bernard, tadi kok kesurupan lagi, kok nyakar-nyakar ini segala macam, makanya kami tahan. Ini biru-biru Bang badan dia semua. Udah lebam-lebam, gara-gara kami tahan kan. Namanya orang kesurupan pasti tenaganya lebih besar kan, 2 kali sampai 3 kali lipat daripada orang normal biasa kan Bang. Nah, jadi itulah ditahan sampai biru-biru kan. Tangan aku sakit, katanya masih gitu. Sakit tangan aku, sakit badan aku, kayak gitu. Nah itu masih dia, gitu.
ya udahlah ini dulu ya, kata ya, kau istirahat dulu aja, kau istirahat. Nah oke lah, udah. Ini si abang ini pun nggak pulang langsung bang, masih tetap di situ, masih stay di situ kan, masih bikin pagar katanya gitu kan, lagi zikir dia, nggak lama kemudian dia langsung gini ya kan, senyum lagi kan. Kenapa kok senyum? Kami kira kan emang masih dia kan. Ya ngapain kau, katanya gitu. Ya, ngapain? Aduh bang, masuk lagi bang. Pokoknya kami nggak ada istirahat dibikin dia. Terus-terusan itu bang, berulang lagi sampai dia dibacain doa kan. Memang si Bang Tono ini kan pernah bilang gini, Dek kalau misalnya abang nggak ada, nanti bacakan aja Palak Binas ya kan, sebanyak-banyaknya, terus ayat kursi sebanyak-banyaknya, pegang ubun-ubun dia itu, katanya nanti tiupkan. Berulang sampai dia itu sadar, katanya dia bilang gitu kan, pernah ngomong gitu. Jadi biarpun ada dia kan lagi zikir, aku cobalah bikin kayak gitu. Enggak, ini bang, malah dia sambung ayat. Malah sambung ayat lagi dia, sambung ayat ya kan. Jadi ya kan, kok bisa diam dulu nggak? Aku mau ngaji gitu kan. Kita masih dia yang berceloteh, ya udahlah nggak usah ngaji lagi lah, soalnya dia lebih pintar kan gitu. Jadi kan masih juga masih ngaji. Jadi ya udahlah, kau udah pintar kan, kau udah ngaji kan, lebih pintar daripada kami kan. Seenggaknya kau keluarlah, kasihan dia. Nggak mau aku mau di sini. Ya udah, aku sekarang maunya apa? Aku mau ngambil si Nurul, katanya. Kok maksudnya mau ngambil si Nurul itu gimana? Mau ku matikan dia. Kalau dia belum mati, aku belum bisa balik. Dia bilang gitu bang. Jadi ya udah diusahakan sama abang ini kan, di ngajiin lagi segala macam, sampai kami yasinin di situ dia bang, dirukiyahin ya kan. Akhirnya bisa tenang dah gitu ya kan. Nah ini nggak bisa nih kayak gini terus kan, ini waktu sadar nih bang ya kan, nggak bisa nih dia kayak gini terus. Kalau di kos-kosan takutnya dia ini lagi kan bang, berulah lagi. Jadi ya udahlah, dibawa ke rumah pun nggak bisa juga gitu kan. Jadi alhasil aku tidur di kos-kosan dia bang malam itu. Ya udah, pada pulanglah semua kan, udah enak nih dia nih, dilihat 2 jam udah udah mendingan, pada pulang lah. Dan itu jam 10 malam ya, teman-temannya masih ada, tapi si abang ini yang ngobatin udah pulang, karena kan dia punya anak istri juga kan gitu. Jadi pulanglah dia, tinggal temennya Kak Ika gitu kan. Kak Ika mau di sini atau mau pulang? Bilang gitu. Kalau Bang Bernard kan pasti pulang dong, nggak boleh dia kan nginep di situ, laki-laki itu kan khusus perempuan gitu. Jadi mereka pun pulang akhirnya, yang laki-laki ini. Ya udah pulanglah, kami cabut. Nah tinggallah kami bertiga nih, aku, si Nurul, sama Kak Ika. Kak Ika pun katanya mau nginap, ragu gitu, karena kan besoknya masih masuk pagi dan ada kerjaan juga, dia kan kuliah sambil kerja. Nah jadi terakhir dia akhirnya pulang, jadi aku tinggal berdua lah sama dia nih ya kan. Nah itu kan dia udah mulai agak enakan, dibilangnya Ci, ibu tidur duluan lah, manggilnya ibu kan, soalnya kan adek om lah gitu ya gitu, berarti kan tante juga gitu. Jadi ibu tidur duluan lah, capek. Yaudah tidurlah begitu. Nah pas di tengah malam itu memang kan agak beser ya bang ya, ya udah ke kamar mandi. Tapi sebenarnya waktu ke kamar mandi juga ragu bang, ragu takutnya dia berulah lagi. Soalnya dia setiap ditinggalin pasti ada aja yang dilakuin. Nah tapi ya udahlah, namanya beser nggak mungkin ditahan-tahan. Nah ke kamar mandi lah. Nah ini kan posisi kamar mandinya itu kan kalau misalnya malam gelap, jadi kan dari cahaya lampu dalam rumah doang kan, jadi kalau keluar kan itu cuma remang-remang bang. Aku aduh kok kayak ada merhatiin ya gitu. Sepanjang mau ke kamar mandi, padahal itu gak terlalu jauh lah kamar mandi itu, kayaknya cuma berapa langkah, 5 langkah sampai ke kamar mandi gitu. Tapi rasanya kok jauh banget bang gitu. Terus lagi kayak ada perhatiin. Jadi udahlah ke kamar mandi, udah selesai kamar mandi, pas keluar bang, wah lemes bang, asli lemes. Itu kan ada kaki gede banget bang, kakinya tuh gede, melihat ke atas, push bang, menjulang tinggi, berbulu semua badannya bang. Wow.
genderuwo lagi nunduk ini. Hei, katanya. Itu gigi bang, kan gigi kayak zigzag gini loh bang. Nyeringai gini. Melotot. Langsung lari ke kamar. Nutup pintu itu nggak kira-kira berbuk gitu bang. Ini kan kamar dia kan ya, cuma kamar dia sendiri yang dekat kamar mandi, yang lainnya kan hadap-hadapan sono. Jadi dia paling ujung gitu bang, dekat pintu masuk semua kan mereka. Nah dia paling ujung, berbak gitu langsung. Itu nggak tahu dah itu mereka dengar apa enggak. Yang penting aku di sini udah apa gitu, tutup lah gitu. Tapi ke kamar si Nurul pasti lebih kenceng dong. Langsung, kenapa kau? Kata itu kan langsung tutupan bang, ditutupin selimut. Nggak mau, aku nggak mau. Tidur kita tidur. Kenapa kau? Katanya. Nggak usah tahu lah, nanti nggak enak nanti samamu gitu ya langsung kan. Nggak lama kayak gitu tiba-tiba ada ciak suara anak ayam bang dari belakang. Sementara waktu ke belakang tadi nggak ada apa-apa. Jadi gini, Bu, dengar nggak Bu? Apa? Katanya, suara anak ayam. Ini jam berapa ini? Bilang gitu kan. Pas lihat jam 2-an. Siapa yang ngeluarin anak ayam? Kata dia. Apa punya si Raja ya? Kan itu dinding rumah orang ya. Itu kan belakang-belakangan sama dinding rumah orang. Nah yang rumah yang dindingnya belakang-belakangan sama kos-kosan ini namanya si Raja. Raja, nama anaknya Raja. Seumuran sama aku gitu. Tapi kurang kerjaan kali lah Bu. Dia jam segini mengeluarkan anak ayam. Gitu kan. Duduk lagi kan penasaran. Nggak lama bang langsung. Suara kunti bang, dari yang suara anak ayam itu berganti suara kunti. Wow bang, asli malam itu nggak tahu mau gimana bang. Kalau mau lari keluar, posisi itu udah gelap gulita, nggak ada orang juga kan. Dan di situ terus kita takut gitu kan bang. Alhasil udah beraniin lari, ya kan. Ini nggak lama, soalnya tadinya kan nggak mau lari keluar nih bang. Ini si Nurul langsung, ketawa-ketawa juga bang. Langsung gitu lagi bang. Panik, aku sendirian di situ bang, mau sama siapa lagi kan? Udah si Nurul ditinggalkan aja, lari ke rumah langsung gedor-gedor pintu. Ibu, buka dulu Bu. Kebetulan ayah belum tidur ternyata. Di atas lagi baca koran. Gitu kan, itu pintu atas kan, itu kan ada balkon ke atas. Nah pintu depan sama pintu belakang. Nah ayah suka di pintu belakang gitu, dan itu pintunya dibuka. Dengar suara pintu masuk digedor kan, dia langsung buka. Kenapa lagi? Itu si Nurul kumat. Dibilang kumat, langsung lah ayah kesana manggil, mak. Kesanalah rame-rame. Posisinya dia teriak-teriak, nangis-nangis ngeraung. Nggak jelas dia ngomong apa bang, tapi wah nangis ya kan. Pokoknya kacau balau bang. Saat itu dia lama-lama pingsan. Udah pingsan nanti sadar teriak lagi. Nanti berapa menit kemudian nangis lagi gitu kan. Udah nangis ketawa lagi. Nggak mungkin kan di situ terus terganggu anak orang gitu kan, anak kos. Jadi pas lagi dia udah agak lemes itu kami gotong ke rumah jadinya. Pas lagi di rumah bang, dia malah gini-gini. Lagi kayak ngejek, mata itu langsung Pas lagi, itu kan digotong sama ayah ya. Ayah itu kan tetangga, ada yang keluar juga kan, kayak Wak Kiman gitu. Sama Wak Isur, bantuin gitu kan tetangga-tetangga itu. Digotong lah dia sama 3 orang kan, termasuk ayah. Pas lagi digotong, itu kayak dikeras-kerasin bang badan dia. Jadi hasil oleng kan badannya, itu kan hampir jatuh lah. Sampailah di rumah. Nah di rumah diiniin lagi, di ngajiin lagi. Nggak mau dia bang keluar. Terakhir pingsan dia. Pas pingsan mulai lagi bang. Tangannya begini-begini. Nah kan? Langsung Nurul bang gitu. Nurul, sadar kau. Kata nenek masih aman aja nih nanyanya, ya kan? Tapi begini-begini juga. Kau mau ngomong apa lagi? Kau siapa kalau bukan si Nurul? Nah terus dia ini kan masih gini. Dah nanti kan gitu. Apa? Kau mau ngomong apa? Si Nurul. Benar katanya kan? Benar, dibilang itu benar gitu kan. Si Nurul kenapa? Katanya.
kenapa dia mau mati? Kita dia pun mungkin bingung maunya ngomong gimana. Jadi aku bilang, si Nurul capek. Kata, benar kata ya. Si Nurul capek kata. Kata ya. Kata si Nurul itu capek, udah nangis-nangis aja gitu. Gitu-gitu. Kalau kayak gini kan kami nggak ngerti. Jadi kami bilang kasih bahasa isyarat yang kami bisa baca, yang kami ngerti gitu ya kan. Alhasil dia kayak gitu diperagakannya seperti itu. Jadi langsung lah, udah lama kayak gitu pingsan lagi. Oke. Pas pingsan duduk dia tiba-tiba gini, bersila. Senyum-senyum, matanya ketutup. Assalamualaikum. Waduh. Merinding. Lagi bang. Assalamualaikum. Dia datang baik-baik kan. Jadi kami jawab, Waalaikumsalam. Siapa ini? Kata nenek. Aku kakek. Kakek siapa? Kakek si Nurul? Bukan. Katanya. Aku mau jagain anak ini aja. Kasian, dia jadi korban terus katanya. Tuh, itu banyak. Katanya. Yang banyak itu siapa aja, kek? Ular katanya. Itu ular ada di sini, kek? Ada. Jahat apa baik? Katanya. Jahat, dia mau makan si Nurul. Katanya lemes dia, memang posisi lagi jahat. Makan, dia gitu. Nah, iya. Dia kayak ngomong sama orang gitu. Ya, aku sampaikan. Katanya, itu siapa, kek? Kata nenek. Merinding bang. Katanya. Kalian tahu yang gagu itu siapa? Katanya. Yang tadi mau ngomong nggak bisa itu siapa? Siapa, kek? Abang si Nurul. Abang si Nurul katanya. Ini bang merinding bang tuh bang. Abang si Nurul katanya. Abangnya si Nurul? Katanya gitu. Iya abangnya si Nurul. Nyuruh bilang katanya. Kalau si Nurul ini jadi target katanya. Jadi target mau dimatikan juga. Waduh. Jadi nenek pun bingung kan. Apa maksudnya Pit? Katanya gitu kan. Kenapa ini kok si Nurul kenapa kayak gini? Katanya. Langsung kata Bu Ipit langsung gini. Mak, mereka memang di kampung ada sengketa. Katanya. Sengketa sama siapa? Sama tetangganya. Katanya gitu. Langsung lah kami tanya-tanyain kan. Itu kan posisinya masih kesurupan dia kan. Nah si kakek-kakek ini cuma membenarkan aja. Iya. Gitu katanya kan. Jadi diceritakanlah sama Bu Ipit sengketanya itu apa. Nah jadi si Nurul ini sama tetangganya memang kan namanya di kampung kan rumahnya luas-luas ya bang, dengan halaman yang luas-luas, dan mereka juga kan bukan ngontrak, rumah sendiri kan gitu. Nah si tetangga ini tadinya kan ini rumahnya itu kan sama-sama luas dan punya lahan gede ya. Nah si tetangga ini ngerasa tanah dia ini dicomot sama keluarga si Nurul. Sementara sebenarnya yang nyomot itu dia. Kebalikannya. Tapi dia marah-marah, katanya keluarga si Nurul ini nyomot tanah punya dia. Nah, nggak terima dia dibilang kalau misalnya punya dia, dia yang sebenarnya nyomot punya orang ini, gitu kan sama keluarga ini. Jadi nggak terima, dia irilah sampai bikin masalah katanya. Nah ini kejadiannya memang jauh sebelum mereka ini nikah katanya. Bu Ipit sama abangnya yang pertama ini nikah gitu kan. Dan yang dia pun tahu dari mertuanya dan dari suaminya ini gitu kejadian ini gitu. Jadi dikirimlah guna-guna, mereka tahu yang ngirim itu siapa. Tapi kan mereka nggak bisa dong langsung nyerang gitu aja, takutnya jadi suuzon kan gitu. Mereka tahu siapa yang nyerang, tapi kan nggak segamblang itu langsung dibilang kau yang ngirim ini telur ini, nggak mungkin gitu juga kan gitu. Jadi
ya mau balikannya juga gimana gitu. Jadi ya udahlah sebisa mereka menghalau dengan dibikin tameng lah gitu ya, sebisa mungkin zikir segala macam. Dan ternyata memang keluarga mereka juga ada yang bisa kan. Jadi ya udahlah perang antara mereka lah katanya gitu. Tapi memang sebisa mungkin enggak bikin kayak yang dibikin tetangga ini juga gitu, kayak neluh-neluh apa segala macam. Seenggaknya kalau misalnya dia neluh, ini ditamengin, kalau enggak ya dibalikan apa yang dia lakukan gitu. Seenggaknya enggak ngirim pure dari dia, ngirim ke dia untuk gitu kan. Diinin aja lah, membalikan apa yang udah diberbuat sama yang jahat ini gitu. Nah, tapi enggak ini juga gitu Bang. Enggak habis juga. Sampailah si Nurul ini kayak gini kejadiannya. Oh, jadi kami di situ baru tahu kan kalau misalnya si Nurul ini diguna-guna sama orang gitu. Nah, jadi pas udah ya kayak ini, jadi gimana si Nurul kayak katanya dia ini disolatin katanya, ya kan? Maksudnya disolatin gimana? Kok bisa disolatin? Kalau disolatin maksudnya solatinnya apa gitu? Si Nurul ini kan masih hidup, tapi disolatin layaknya mayat, katanya, gitu. Dan memang raganya di sini baik-baik aja katanya, tapi nyawa dia itu lagi digantung. Waduh. Katanya gitu Bang, dia itu lagi digantung. Posisi yang digantungnya itu kepala di bawah, kaki di atas. Kebalik. Iya, posisi kepalanya di bawah dan dia itu lagi disolatin. Kebayang dong Bang ngerinya gimana Bang. Dan sekelilingnya itu api katanya Bang. Waduh. Jadi dia disolatin itu di lautan api gitu Bang. Jadi santet macam apa lagi nih Bang? Jalur halal kah gitu kan? Soalnya kan sholat. Bisa juga kayak gitu. Jadi berpikir sampai mungkin orang-orang ngarang nih, ya kan? Masa bawa-bawa agama kayak gini? Enggak. Ternyata orang Jawa zaman dulu pun nyantet orang dengan aksara Jawa, dan itu bahasa Arab juga. Dan gak semua bahasa Arab itu ayat Al-Quran. Betul. Ya kan? Ada juga menyelewengkan untuk nyantet orang. Salah satunya ini buktinya, gitu kan? Bisa dibilang kalau misal dibilang bohong, aku saksinya loh mereka seperti ini, gitu kan? Nah jadi udahlah, udah tahu kejadiannya kayak gini, ya udahlah obatin lah dia. Kan, yaudah kayak ini jadinya gimana? Biar si Nurul ini nggak kena lagi. Ya udah, itu kan memang sebisa mungkin ya katanya air cucian beras katanya. Kakek ini yang ngasih tahu. Air cucian beras yang pertama ditampung, terus dibacain ayat kursi 7 kali, palak binas 3 kali, dan itu nanti dicipratin ke seluruh ruangan katanya kan, sambil syahadat katanya, dan sisanya dibuangkan gitu kan. Ada juga yang untuk cuci muka katanya, dicucikan ke muka si Nurul katanya kan, untuk pertahanan katanya, sambil baca syahadat itu juga katanya. Sisanya dibuangkan di depan pintu masuk sama pintu belakang katanya gitu Bang. Nah terus garam kasarnya juga sama ditaburkan katanya. Nah untuk si Nurul sendiri ini gimana? Wallah alam lah, kita berserah diri aja ke Allah katanya gitu. Yang penting perkuat ibadah dia, sholat dia jangan lepas katanya, puasa dia jangan tinggal juga, kalau bisa dia katanya puasa Senin Kamis katanya, biar bisa lebih kuat lagi imannya katanya gitu. Cuma memang si Nurul ini memang kami gini ya Bang ya, kami udah berusaha sebisa mungkin nolong dia gitu kan, bantu dia saat dia keadaan susah. Tapi suatu hari memang kan ini kejadiannya nggak beruntun setiap hari begini kan. Memang ada satu hari kalau misalnya dia kumat ini terus-terusan sampai berhari-hari gitu. Ada kalanya dia normal kayak biasa gitu. Tapi sekalinya kesurupannya seperti ini gitu kan, kejadiannya berkali-kali. Nah sampai suatu hari ini yang bikin kami langsung ya sudah angkat tangan ke dia. Dia ngomong gini. Dia nangis-nangis, nelpon ke mamanya. Ya kan dia sering nelpon ke mamanya. Ma, nggak ada yang nolongin aku di sini, katanya gitu. Ya kan. Nah sebelum itu pun, sebelum dia bilang nggak ada yang nolongin aku di sini, kan dia pernah kesurupan tuh. Nah setannya ada ngomong begini Bang,
tahu kalian si Nurul ini kenapa dibenci? Katanya, dia tuh sombong, angkuh katanya gitu. Dia nggak peduli dengan siapapun, yang dia pikirkan dirinya sendiri. Ya kan, katanya gitu. Bilangkan yakannya itu ke kami, sementara kami pun maksudnya apa kayak gini gitu kan, kami kan baru nampung dia gitu loh Bang. Selama ini pun kalau misalnya tahu pun dia kenal dia pun pulang pergi nggak tinggal kan gitu, pulang pergi gini aja gitu kan. Kadang cuma silaturahmi lah ya antara keluarga dia dengan keluarga kami gitu. Nah ini kan stay, nah baru tahu dia bagaimana pun saat ini aja kan gitu. Nah selama memang kami tinggal sama dia itu memanglah keluar tuh memang benar anaknya sombong gitu kan, angkuh gitu. Terus lagi katanya nggak enak. Nah pernah kan gini Bang, tengah malam yang seharusnya kita tidur, dia kan teleponan sama cowoknya. Aku tuh dibangunin terus, harus dengarkan dia cerita Bang. Nah di situ kan nggak nyaman dong kita kan, namanya besok sekolah, masa dibangunin terus kan gitu. Nggak kita dengarkan dia marah. Nah itulah salah satunya gitu. Dibilangnya sombong kali kau ini, malah kita dibilangin sombong. Jadi udah dibiarin. Nah terus lagi ada dari pihak sebenarnya pacarnya juga pernah ngomong, dia itu ngomongnya gede. Tinggi. Tinggi ke temen-temennya yang yang di kuliahannya. Makanya kadang banyak yang benci sama dia. Wajar nggak sih Bang kalau misalnya jadi disumpahin orang dianya? Kan gitu. Selain ada yang benci dengan keluarganya gitu, sampai ada dia disumpahin sama teman-temannya. Nah, jadi sampailah majulah ke ceritanya yang waktu dia nelpon ke mamanya, gitu kan. Itu dia nangis-nangis gitu kan ke mamanya, bilang, "Ma, aku sendirian di sini, nggak ada yang bantuin aku, nggak ada yang nolongin aku," gitu ya, nggak ada yang peduliin aku. Itu kan dia nelpon posisi tinggal sama kami, Bang, ya kan. Karena kan dia kejadian berkali-kali kesurupan, kita kan was-was dia kalau misalnya tinggal di kos-kosan sendiri kan. Alhasil dia jadinya tinggal sama aku Bang di kamarku gitu kan. Jadi setiap hari ya tahu dong dia seperti apa gitu kan. Sampai berbulan-bulan juga loh dia tinggal sama kami. Nah tiba-tiba dia ngomongnya kayak gitu, ibu yang dengar nggak ini dong, nggak terima dong gitu, nggak terima. Jadi sampai ibu bilang, jadi selama ini dia maksudnya apa? Yang kita bantuin dia tengah malam sampai kita nggak tidur-tidur apa? Nggak dianggap dia. Nah gitu kan, ngomonglah sama Bu Ipit ya kan. Ini si Nurul nggak bisa nih kalau misal kayak gini terus gitu kan. Kita juga nggak mau jadi ada masalah gitu kan. Takutnya dia, soalnya dia ngelapor kayak gitu sama mamanya, dikira mamanya memang kita jahat sama dia kan. Alhasil ya udah dia keluar dari rumah itu Bang. Keluar dari rumah itu dan dia cari kontrakan lain. Nggak ngekos di dekat rumah lagi. Nah dia katanya kan kabarnya ke dekat-dekat kosan si Kak Ika ini. Nah dari semenjak itu kami lost contact Bang, nggak ada kabar apa-apa lagi. Tapi memang kalau misalnya kesurupan dan segala macam, mungkin memang dia sering kayak gitu ya kan di kosan yang baru. Tapi kami angkat tangan, kami nggak mau tahu lagi Bang. Nggak mau tahu lagi, itu tanggung jawab dia dan keluarganya. Yang penting selama dia sama kami udah berusaha sebaik mungkin gitu ya. Tapi dia yang seperti itu gitu. Nah jadi sampai sekarang pun nggak ada kabar lagi. Tapi yang taunya sih dia katanya udah nikah. Gitu. Udah nikah. Tahu dari mana? Tahu kemarin itu memang dikabarin sama ponakan. Nah dibilang, "Kak, itu si Nurul udah nikah," katanya. "Iya, terus dia sekarang di mana?" "Nggak tahu, cuma aku katanya pernah ngelihat dia. Pernah ngelihat dia sama suaminya. Katanya datang ke ini kan ada tante yang punya pemandian ya, pemandian air panas di Sibaya, Gunung Sibaya. Nah, dia datang katanya sama suaminya. Nah, karena kan kakak dia kerja sama tante yang kedua kan, dia kan yang ketiga gitu kan. Jadi udah diiniin, cuma taunya itu doang, tapi sekarang nggak tahu lagi. Oke. Silakan diminum dulu. Ayo, makasih. Makasih Bang. Sama-sama. Saya pengen tahu nih, yang tadi kan diceritain itu kakak kedua, ketiga, dan Nurul. Ini kakak pertamanya itu siapa dan gimana nih kabarnya?
Kalau kakaknya pertama itulah om ya yang nikah sama tante, ya kan. Dan ia itu memang nggak pernah tinggal di situ lagi semenjak dia kerja. Oke. Jadi lepas sekolah dia langsung kerja dan dia merantau. Jadi nggak di rumah itu sampailah mereka nikah kan sama tante. Dan mereka juga nggak pernah tinggal di sana. Jadi tinggalnya itu di kampung lain. Misalnya nih dia di kampung A, dia di kampung Z gitu. Jadi agak berjarak rumahnya. Biarpun masih wilayah sana. Jadi nggak pernah tinggal pure di rumah itu gitu. Nah kalau misalnya kakaknya yang kedua itu almarhum, memang dia itu udah nggak ada sebelum anaknya yang pertama itu nikah sama tante. Oh, oke. Nah kalau yang ketiga itu Om Ius, kenal, pernah ke rumah. Dan dia tadi waktu ke rumah itu ganteng banget bang, ganteng, putih, gede badannya itu. Tapi selama si Nurul ngekos itu kan kami beberapa kali kenal ya, ketemu sering ke rumah gitu. Selama kami tinggal bareng itu kan si Nurul ada cekcok nih sama dia nih, dan dia juga katanya lagi sakit, sakit sampai abis banget bang badannya, sampai kurus banget. Aku kurus, dia lebih kurus bang. Dan yang tadinya putih bening, hitam, kulitnya kayak orang kebakar. Sampai hitam legam banget bang, kayak kebakar sinar matahari gitu kan. Sampai, ini Om Ius gitu. Itu terakhir kali ngelihat bang. Itu terakhir kali ngelihat. Nah, dia itu terakhir meninggal juga bang. Meninggal pun kecelakaan tunggal. Dan itu terakhir yang jadi penyesalan si Nurul ini. Waktu dia meninggal kan kami ke rumahnya ke sana juga ngelayat. Dia itu keadaan lagi berantem sama si Nurul. Abangnya yang ketinggal itu. Makanya dia waktu abangnya meninggal ini nyesal banget gitu. Padahal ini akrab banget bang. Yang si Nurul sama dia ini akrab banget, sama almarhum ini akrab banget. Tapi entah gara-gara apa cekcoknya nggak tahu. Sampai dia hilang kontak kan, tiba-tiba dengar kabar abangnya udah meninggal. Nah itu tahu nggak kenapa bisa kurus dan hitam gitu sebelumnya? Nah sebenarnya gini bang, satu keluarga ini, mereka ini semuanya diguna-guna bang. Sama tetangganya yang nggak suka tadi, yang katanya ngambil tanah. Nah, sama dia juga. Nah, anak pertama nggak kena, karena kan memang dari dulu memang dia itu nggak pernah tinggal satu rumah. Gitu. Sementara yang kedua, ketiga, dan keempat ini satu rumah. Gitu. Nah, yang jadi korban ini memang yang kedua dan ketiga, bang. Nah, yang kedua itu meninggalnya gimana? Nah, yang kedua ini pun bang, sama sih bang, kayak yang ketiga. Badannya itu jadi kurus banget, hitam. Nah nggak lama kemudian memang meninggal. Berarti kan kita bisa tahu dong, berarti guna-guna juga ya. Sama. Nah selama proses itu mereka ini rata-rata kesurupan ke si Nurul. Masuk. Nah yang kedua ini, tahu bang, pernah kayang, jalan keliling kampung dalam keadaan kayang. Serius? Kayang bener. Jadi dia kayang gini nih, keliling kampung. Kayak kepiting gitu ya? Iya, keliling kampung dan keadaan gak sadar. Waduh. Kesurupan. Bisa gitu? Sampai separah itu guna-gunanya bang. Gitu. Mamanya juga diguna-gunain, tapi gak tahu kenapa ya. Tapi yang lebih menyakitkannya lagi ke anak-anak yang mungkin mau dia ini, si ibunya ini bisa merasakan sakit yang lebih parah. Karena kalau misalnya ke diri dia sendiri yang kena, aku masih bisa tahan. Tapi kalau misalnya yang diserang itu orang yang terkasih, itu sakitnya 2 kali lebih lipat, gitu kan? Betul. Jadi makanya yang dikenain anak-anaknya. Nah si Nurul ini makanya dikeluarkan dari rumah, dikoskan kan lah sama mamanya itu di tempat kami, biar ada yang mantau kan, biar deket gitu kan sama kakak iparnya gitu, biar ada kepantau. Nah itu mungkin biar enggak kejadian kayak anak kedua dan ketiga bang. Enggak kena guna-guna. Dan ternyata karena memang pernah satu rumah,
tetap kena juga gitu. Tapi seenggaknya nyawa dia masih selamat ya, sampai sekarang bisa nikah katanya kan? Iya betul. Biarpun sering kesurupan dan segala macam. Masih. Seenggaknya dia masih bisa selamat, enggak kayak yang 2 anaknya yang hilang nyawanya gitu Bang. Nah, pernah tahu nggak itu tuh guna-gunanya seperti apa atau yang kayak gimana? Karena gosong dan kurus ini guna-gunanya seperti apa nih? Jenisnya ya? Iya, jenisnya. Kalau jenisnya sendiri nggak tahu sih Bang ya, karena memang kita pun nggak memperdalam ilmu hitam seperti itu ya. Jadi maksudnya tadi kan ada yang ngobatin kan ya? Ada yang ngobatin. Kasih tahu nggak? Nah dia juga nggak ngasih tahu sih, cuma dia bilang perkuat aja iman gitu kan dengan sholat ini segala macam. Karena kalau misalnya seperti itu ya lawannya dengan ini gitu kan, dengan doa. Kalau misalnya kita balikin apanya lagi, takutnya malah lebih parah kan gitu. Percaya dengan kekuatan Allah aja katanya gitu memang. Tapi memang dia sebisa mungkin membalikkan apa yang dibikin katanya. Itu urusan saya katanya, bukan urusan kalian. Urusan kalian perkuat iman aja katanya gitu. Jadi dia nggak ngasih tahu ke kita santet apa yang dipakai untuk nyerang mereka, katanya gitu. Ya, medianya seperti apa gitu ya. Iya. Jadi itulah katanya, kalian fokus aja katanya. Kalian fokus aja ke ibadah kalian aja. Kalau yang ini biarkan saya aja yang ngurus katanya. Nggak usah ikut-ikutan kalian cari tahu ini apa katanya. Nggak usah kalian ulik dia pakai apa, perantara apa. Yang penting kalian sholat, kalian ngajinya dikuatin katanya kan, puasanya dikuatin, insya Allah selamat katanya gitu Bang. Nah ini Nurulnya sendiri itu sering kesurupan tuh sejak kapan? Dari kecil atau semenjak ada santet atau guna-guna ini? Kalau si Nurul sendiri katanya dari konflik itu mulai. Jadi beruntun. Bukan bawaan lahir gitu, sering kesurupan. Kalau orang bilang kan namanya iga jarang gitu ya, makanya sering kesurupan atau sering diganggu gitu. Tapi karena konflik dimulai baru sering kesurupan. Nah, tadi kan jarang sekali nih bapaknya ini diceritain ya. Itu gimana tuh? Bapaknya udah almarhum lama. Oh, sejak? Dari si Nurul kecil. Jadi sebelum konflik ini mulai, memang orang tuanya itu yang bapaknya udah nggak ada. Oh, jadi sebelum ada konflik ya? Iya. Bukan karena guna-guna juga kan? Bukan. Mbak Vivi sendiri nih, sampai masalah ini selesai nih, maksudnya Nurul nggak pernah kontak gitu, pernah nggak? Satu waktu misalkan didatangin sama Nurul lewat mimpi atau? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Maksudnya datangin dia ke alam mimpi minta tolong atau gimana gitu ya? Ngasih kabar atau gimana? Kan lost contact kan? Iya, lost contact sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Kalau misalnya sempat dia datang ke mimpi kita dalam keadaan ini itu segala macam, berarti kan kita ada berpikiran apa dia kenapa-napa gitu kan? Itu maksudnya. Ikatan batin karena pernah tinggal bareng kan gitu. Alhamdulillah sih selama ini nggak ada. Berarti insya Allah ya mudah-mudahan dia juga aman-aman aja di sana sih. Dan nggak pernah mencari tahu juga? Nggak pernah. Nggak pernah dan nggak mau? Nggak mau tahu. Ingin? Cukup sampai di situ saja karena orang yang menyakitkan kita nggak perlu diulik lagi. Nah buat Sobat Buntu nih, buat kalian ada nggak punya pengalaman seperti yang diceritakan oleh Mbak Vivi? Disantet oleh tetangga sebelah atau tetangga dekat dan itu konfliknya itu mengenai tanah. Silahkan isi komentar. Mbak Vivi, terima kasih loh. Sudah datang, sudah cerita pengalaman mistisnya nih. Dan sekarang Mbak Vivi sama keluarga gimana? Aman-aman aja? Alhamdulillah aman-aman aja. Nggak pernah diganggu gimana-gimana gitu? Sama tetangga aman? Sama tetangga aman, malah mereka enjoy aja kalau ribut-ribut soal marah-marah sama anak. Soalnya biasanya kan musuh terbesar itu adalah tetangga. Alhamdulillah tetangga pada baik semua sih. Nah ini kegiatan sekarang apa nih? Kegiatan sekarang memang sering photoshoot ya, kebetulan model. Model apa nih? Model photoshoot. Mantap. Terus ya kadang ya syuting juga gitu.
Oke. Pokoknya terima kasih sudah hadir di Jalan Buntu dan semoga sukses buat semua kegiatannya. Salam buat keluarga di rumah. Amin, nanti sampaikan Bang. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Mbak Vivi. Nah buat kalian nih yang pengen ikutan cerita juga di Jalan Buntu, pokoknya langsung merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu. Pokoknya jangan pernah bosen-bosen buat nontonin video-videonya Jalan Buntu dan jalannya memang buntu tapi rezekinya jalan terus.